Hari ini saya ke Prof. Hik terlebih dahulu karena yang sedang ramai dibicarakan mengenai rencana Indonesia. Ya. Ada 2.000 warga Gaza yang akan dibawa, diobati, ditampung di Pulau Galang. Prof menilai ini langkah yang tepat untuk kemanusiaan? Tidak tepat. Gini, pertama karena kita menjelang hari kemerdekaan kita ya, selalu kita akan mengatakan ya NKRI harga mati. Bagi rakyat Palestina, maka mereka akan mengatakan tanah mereka adalah harga mati. Mati pun di sana, mereka akan tinggal di sana. Pertama itu. Kedua, saya katakan tidak tepat karena di media-media yang saya monitor di Israel, bahkan ada teman-teman dari media-media asing menyampaikan pada saya dan minta komentar pada saya. Terkait dengan ada keinginan dari pemerintah Israel berbicara dengan Steve Witkoff, utusan khusus dari Presiden Trump, yang minta agar mohon difasilitasi negara-negara, termasuk Indonesia, yang akan menerima orang-orang dari atau rakyat Palestina yang ada di Gaza. Salah satunya adalah petinggi Mossad yang namanya David Barnea. Dikatakan di dalam berita bahwa dia sudah bicara dengan Steve Witkoff dan minta kepada Amerika Serikat memberikan insentif bagi negara-negara yang mau menerima. Nah, ini kan persepsi masyarakat di Indonesia, persepsi masyarakat di dunia akan melihat, oh gini tuh caranya Indonesia. Apalagi ada insentif di situ. Kita ini baru saja oleh Presiden Trump diturunkan 19%. Dari tarif yang dikenakan setinggi 32%. Turun 19% kan orang walaupun mungkin tidak berkaitan, tapi menurut ilmu cocokologi, mereka akan mengkait-kaitkan permasalahan seperti itu. Prof. Hik melihat cocokologinya masuk di situ? Iya, artinya bukan saya juga nggak punya bukti. Saya orang hukum, saya harus bicara dalam konteks hukum. Saya tahu bahwa di Israel media massa sudah bicara seperti itu, lalu kemudian pemerintah Indonesia sudah diturunkan oleh Trump 19%, meskipun kalau Malaysia dan negara-negara lain mereka mengatakan kami juga turun 19%, tapi kita tidak menggadaikan kedaulatan kita. Tidak kemudian diperintah-perintah oleh Amerika Serikat. Sekarang kita di Indonesia, seolah-olah kita diperintah-perintah. Mana itu kedaulatan? Ini kan jadi permasalah. Oleh karena itu, saya katakan, bukan menurut Hikmahanto, persepsi masyarakat di Indonesia, persepsi masyarakat di luar negeri, kok mau-maunya ya Indonesia seperti ini? Padahal kita selalu berpihak pada rakyat Palestina. Dan sekali lagi, masalah Palestina bukan masalah agama, bukan masalah solidaritas kemanusiaan, bukan. Ini masalah tanah yang diambil oleh pemerintah Israel. Dan kemudian, tadi sudah kita dengar, bahwa program Netanyahu ada 5. Salah satunya adalah menguasai Gaza. Bagaimana bisa menguasai Gaza kalau masih misalnya menurut mereka ada Hamas di sana. Maka dalam salah satu poinnya itu adalah Netanyahu minta agar nantinya ada pemerintahan. Tapi pemerintahan itu harus dikeluarkan, Hamas tidak boleh ada di situ, dan otoritas Palestina yang ada di sekarang. Jadi kalau misalnya saya ditanya, pemerintah akan menyiapkan Galang. Menyiapkan, selalu saya dengar dari berbagai pernyataan dari pemerintah, ada dirjen dan lain sebagainya. Mereka selalu mengatakan, kan kami sekedar menyiapkan, belum tentu juga kami terima. Bahkan Pak Wamenlu Atta mengatakan bahwa kalau kita memang dapat persetujuan dari otoritas Palestina, ya kan? Jadi bersayap-sayap gitu kan? Ini dalam hati saya, jangan-jangan Trump sudah minta turun ya 19%, tapi kamu terima. Lalu kita mau mengatakan, nih loh, janji sudah saya tunaikan, oleh pemerintah Indonesia dikatakan seperti itu, namun demikian karena publik kita tidak bisa terima, maka mohon maaf ya. Tapi kan yang penting janji saya tunaikan, kan gitu. Nah inilah yang saya bilang nggak benar.